Pada saat Anda selesai menonton video ini, Ukraina sudah menghantam 60 target Rusia lagi dengan drone mereka. Statistik tersebut sudah cukup membuktikan kehebatan Ukraina dalam peperangan drone jika Anda masih ragu. Ukraina telah melancarkan serangan begitu besar hingga secara harfiah menutupi langit. Matahari tidak lagi bersinar bagi begitu banyak kaki tangan Putin di garis depan dan di tempat lain. Dan 6 bulan terakhir adalah hari-hari tergelap bagi militer Rusia. Tindakan Ukraina saat itu akan tercatat dalam sejarah. Para ahli perang drone telah mencapai tonggak besar lainnya yang menunjukkan seberapa jauh mereka berada di depan musuh Rusia mereka. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov membagikan angka utama lewat postingan Telegram pada 22 Juni. Sejak awal tahun, unit sistem tak berawak telah menghantam lebih dari 800.000 target musuh yang terverifikasi, ujar Fedorov. Angka itu luar biasa dan semuanya sudah terverifikasi. Artinya, Ukraina punya foto dan video tiap target yang dihancurkan. Kemungkinan semuanya diunggah ke sistem Delta mereka. 800.000 target juga tidak berarti 800.000 drone. Banyak dari target tersebut mungkin telah diserang oleh beberapa drone, yang berarti Ukraina kemungkinan telah menggunakan beberapa juta kendaraan udara tak berawaknya untuk menciptakan bencana besar bagi para perencana militer Rusia. Dan itu adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Rusia, karena masih ada angka-angka lainnya. Secara keseluruhan, Fedorov mengklaim serangan drone Ukraina telah menewaskan atau melukai 167.000 penjajah Rusia sejak awal tahun 2026, yang merupakan angka yang sangat besar. Rata-ratanya adalah sekitar 27.833 korban Rusia per bulan yang disebabkan oleh drone Ukraina. Dan jangan lupa bahwa bulan Juni masih belum berakhir. Masih tersisa 8 hari dari pengumuman Fedorov sampai akhir Juni, jadi kemungkinan besar akan terus naik. Menurut laporan United 24 Media pada 22 Juni, kerugian pasukan harian Rusia tetap di atas 1.000 selama sebulan penuh, untuk pertama kalinya sejak Maret 2025. Laporan itu mengutip angka antara 1.130 hingga 1.550 tentara yang hilang hampir setiap hari di bulan Juni sejauh ini, dengan hanya 3 hari selama periode tersebut yang kerugiannya sedikit di atas 1.100. Kita bisa melakukan sedikit perhitungan di sini, dan akan ada lagi dalam beberapa menit, jadi ingatlah itu. Jika kita mengambil angka tengah dari kisaran yang dikutip oleh media United 24, itu memberi kita rata-rata kasar sekitar 1.340 korban Rusia per hari di bulan Juni. Fedorov menyatakan, drone kini bertanggung jawab atas lebih dari 90% serangan musuh, sehingga korban pun diasumsikan sebanding. Itu memberi kita rata-rata harian sebesar 1.206. Kalikan dengan 8, maka akan ada 9.648 korban tambahan akibat drone hingga akhir Juni. Kami baru saja menyebutkan bahwa rata-rata bulanan yang kami hitung sebelumnya akan meningkat. Tambahkan 9.648 korban ini ke 167.000 yang tewas atau terluka seperti yang diklaim oleh Fedorov, dan Anda akan mendapatkan 176.648. Bagi angka itu dengan 6 bulan di paruh pertama tahun 2026, dan Anda akan mendapatkan rata-rata bulanan baru sebesar 29.441. Itu sudah terlalu mendekati 30.000 korban per bulan bagi Putin. Dan semua ini disebabkan oleh drone. Yang kita lihat di sini adalah hasil eskalasi konsisten strategi drone Ukraina. Hingga kini, Mei 2026 menjadi bulan terbesar yang pernah dicatat oleh pasukan operator drone itu. Pada 11 Juni, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Sirski, mengungkapkan bahwa drone Ukraina telah menyerang hampir 180.000 target militer, yang menandai kenaikan sebesar 12,7% dibandingkan jumlah target yang diserang pada bulan April. Bahkan tambahan 1 hari sebulan tak bisa jelaskan kenaikan sebesar itu. Ini adalah Ukraina yang terus membangun keunggulan drone yang semakin besar setiap bulannya. Selain korban jiwa, biaya yang dikeluarkan Rusia juga sangat besar. Mari kita ambil 1 hari saja di bulan Juni untuk menunjukkan hal itu. Pada tanggal 9 Juni, media United 24 melaporkan bahwa serangan Ukraina selama 24 jam sebelumnya telah menyebabkan Rusia kehilangan peralatan senilai sekitar $331 juta. Kerugian tersebut meliputi 75 sistem artileri, 2 sistem pertahanan udara, 4 tank, 5 kendaraan lapis baja, dan 4 sistem peluncur roket ganda. Kami tidak akan berasumsi bahwa Ukraina menyebabkan kerugian finansial sebesar ini kepada Rusia setiap hari, tetapi kita bisa melihat dengan jelas dari hari ini saja bahwa Rusia kehilangan peralatan senilai beberapa miliar dolar di Ukraina setiap bulannya, yang mungkin lebih menyakitkan bagi Kalashnikov Putin yang kejam daripada jumlah korban jiwa. Putin tetap tidak peduli pada orang-orang. Namun, jika Anda menyerang keuangan militer Rusia, psikopat itu langsung memperhatikan.
Sekarang kami membuat klaim tertentu di awal video. Kami mengatakan kepada Anda bahwa saat Anda selesai menonton, Ukraina akan telah menghancurkan 60 target Rusia lagi. Apakah datanya mendukung? Mari kita lihat. Fedorov membuat klaimnya tentang 800.000 target sejauh ini di tahun 2026 pada tanggal 22 Juni. Jadi, jika kita hanya menghitung sampai sejauh itu di bulan Juni, kita mendapatkan total 173 hari. Bagi 800.000, target dengan 173, dan kita mendapatkan rata-rata kasar sekitar 4.624 target yang terkena setiap hari. Itu menghasilkan 192 per jam, yang berarti sedikit lebih dari 48 serangan setiap 15 menit. Video kami biasanya berdurasi antara 16 hingga 18 menit. Mungkin kita agak melebih-lebihkan, tapi tidak terlalu banyak. Untuk video berdurasi 17 menit itu, berarti 57,6 target Rusia yang dihancurkan dengan kecepatan sekitar 3,38 per menit. Kita sulit membayangkan berapa banyak drone yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Semua ini menunjukkan Ukraina sangat bergantung pada strategi drone-nya. Rusia tak punya jawaban soal ini. Cukup dengan angkanya, kepala kita sudah pusing. Mari kita lihat serangan Ukraina. Bukan hanya korban jiwa yang jadi masalah bagi Putin. Kehilangan umpan meriam melemahkan Rusia di garis depan. Tetapi masalah utamanya adalah Ukraina menggunakan drone untuk menyerang semua target militer yang ada. Fedorov mengidentifikasi hal-hal dasar. Selain personel, drone Ukraina menyerang artileri, sistem peluncur roket ganda, pertahanan udara, kendaraan, pos komando, gudang amunisi, stasiun peperangan elektronik, dan bahkan platform robotik darat milik Rusia. Dengan kata lain, semuanya. Ini belum termasuk target seperti kilang minyak, depot, atau kapal feri supply yang dihancurkan Ukraina di pelabuhan Rusia, Kharkiv, beberapa hari sebelum Fedorov mengungkapkan angka mencengangkan itu. Kita tak perlu Fedorov memberitahu, karena kita melihat sendiri jenis target yang diserang setiap hari. Pada 23 Juni, UNN melaporkan bahwa Ukraina telah menghancurkan 626 kendaraan dan truk tangki bahan bakar dalam 24 jam sebelumnya. Itu adalah rekor dalam satu hari, dan itu terjadi setelah Ukraina mencetak dan kemudian memecahkan rekor itu beberapa kali pada bulan Mei dan Juni. Program penguncian logistik yang dirancang untuk mengisolasi Crimea memberikan hasil yang sangat besar, dan kita melihatnya pada bangkai kendaraan yang terbakar ratusan setiap hari. Drone Ukraina kini menjangkau hingga 300 km di belakang garis depan, memungkinkan serangan terhadap kendaraan seperti ini dan berbagai target lain yang disebut Fedorov. Bukan hanya tenaga dan perawatan Rusia di garis depan yang terancam. Tingkat serangan Ukraina meningkat begitu drastis karena tahun 2026 menandai awal dari generasi baru drone, yang berarti tidak ada lagi yang aman di wilayah belakang Rusia yang dekat dengan garis depan. Kampanye serangan Tengah sangat merugikan Rusia, menyebabkan kekurangan bahan bakar dan memaksa Kremlin mempertimbangkan impor bahan bakar. Itu seharusnya tidak terjadi. Rusia biasanya memproduksi bahan bakar jauh lebih banyak dari kebutuhan domestik dan meraup miliaran dari penjualannya. Serangan jarak jauh Ukraina makin intens, seiring serangan di garis depan dan pembantaian jarak menengah. The Washington Post melaporkan Ukraina memecahkan rekor peluncuran drone serangan jarak jauh bulanan pada bulan Maret dengan lebih dari 7.000 UAV dikirim ke wilayah Rusia. Ukraina tidak melambat sejak saat itu. Ukraina terus membanjiri Rusia dengan serangan drone jarak jauh besar-besaran yang menembus hingga ke jantung tanah air Rusia. Moskow berada dalam ancaman. Dalam serangan pada 18 Juni yang meliputi sebagian besar wilayah Rusia dan wilayah pendudukan, termasuk ibu kota Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 992 drone Ukraina hanya dalam waktu 24 jam. Volume besar di tiap aspek perang membuat Ukraina bisa menghantam 800.000 target dalam kurang dari 6 bulan. Drone-drone itu terus berdatangan. Mereka menutupi langit, membingungkan pertahanan udara, dan membuat Rusia tak bisa menghentikan semuanya. Ini menunjukkan keunggulan drone Ukraina dan alasan lebih dari 90% target yang diserang dihancurkan oleh drone. Namun, pertanyaan utama sekarang adalah, apakah semua ini dapat dipertahankan? Jawaban sederhananya adalah ya. Kita bisa menggali lebih dalam dari sekedar jawaban satu kata. Sebelum itu, masih banyak yang bisa ditemukan di sini. Jika merasa terbantu oleh The Military Show, tekan subscribe dan lanjutkan menonton. Ketika berbicara tentang keberlanjutan, kita bisa mendekati topik ini dari dua sudut pandang. Mempertahankan jumlah drone dan terus menghantam target sebanyak yang dilaporkan Fedorov, jika tidak menambah jumlah tersebut. Kita mulai dari hal kedua. Ukraina mampu mempertahankan hasilnya karena beberapa alasan, salah satunya sistem E-Points.
Fedorov secara khusus menyebutkan hal ini, menunjukkan bahwa operator drone Ukraina menerima e-points melalui sistem ini, yang dapat mereka tukarkan di platform Brave One Market untuk mendapatkan lebih banyak drone, peralatan, suku cadang, dan bahkan senjata ringan. Sistem ini juga memiliki papan peringkat dan insentif, sehingga penggunaan drone oleh Ukraina untuk melawan Rusia terasa seperti permainan. Selain itu, sistem ini menunjukkan unit Ukraina yang paling efektif menggunakan drone dan jenis drone yang layak diinvestasikan. Fedorov menegaskan, berkat sistem e-point, kami bisa melihat teknologi dan unit terbaik, lalu segera memperluas solusi ini ke seluruh militer. Para pemimpin pertahanan menyebut hampir 95% unit drone Ukraina telah ikut program ini dan saling bersaing mencetak serangan terbanyak ke target Rusia. Dan meskipun ada argumen bahwa mengubah perang menjadi sesuatu yang mirip dengan mode skor serangan di video game cukup mengkhawatirkan dari segi aspek dehumanisasi, hal itu tidak mengubah fakta bahwa Ukraina mendapatkan hasil. Target yang diserang lebih banyak dari sebelumnya. Ukraina makin paham drone yang efektif dan tidak. Mereka juga bisa memakai platform ini untuk mendorong unit memilih drone paling efektif bagi tugasnya. Ini adalah pemberian insentif dengan tujuan yang jelas, dan hasilnya bisa dilihat oleh semua orang. Sekarang setelah memiliki sistem yang berjalan, Ukraina tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, mereka akan semakin mengandalkan apa yang sudah mereka lakukan. Kita bisa melihat hal ini pada program penguncian logistik. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk program tersebut akan didistribusikan melalui sistem e-point, dengan penerima manfaat adalah tim-tim yang berspesialisasi dalam serangan yang merugikan logistik Rusia. Ini pada dasarnya adalah Ukraina yang berkata, kalian hebat dalam hal ini, jadi ini dana tambahan agar kalian bisa melakukannya lebih sering, yang merupakan cara yang sangat efektif untuk memastikan tentara memaksimalkan keunggulan dan efisiensi di medan perang. Efisiensi meningkat akibat masalah Rusia yang dibuat Ukraina, sekaligus membantu Ukraina mempertahankan volume serangannya. Pertahanan udara Rusia sedang dalam kondisi sangat buruk saat ini. Fedorov menyinggung tentang pertahanan udara yang menjadi sasaran drone Ukraina dalam laporannya, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Jadi, kami akan membahasnya. Mulai tahun 2025 hingga 2026, Ukraina telah menghancurkan sistem pertahanan udara bernilai tinggi di seluruh Rusia dan wilayah pendudukan. Ukraina tahu Rusia kesulitan membangun sistem dan radar baru akibat sanksi dan masalah pasokan, sehingga setiap pertahanan udara yang dihancurkan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Antara Juni 2025 hingga awal Maret 2026, Ukraina melakukan 492 serangan terhadap sistem pertahanan udara, menurut laporan Kyiv Independent. UKRI Info menyebut Maret sebagai bulan yang menghancurkan bagi pertahanan udara Rusia, karena Ukraina menghancurkan 39 sistem rudal permukaan ke udara dan 15 radar dalam sebulan. Ukraina perlahan membongkar pertahanan udara Rusia, sehingga serangan drone jarak menengah dan jauh lebih sering berhasil. Defense Block melaporkan bahwa drone yang hanya memerlukan biaya beberapa ribu dolar untuk dibuat, kini dapat melewati pertahanan udara Rusia, atau bahkan tidak menemui pertahanan sama sekali, sehingga menghasilkan tingkat penetrasi antara 20 hingga 30% dalam kampanye serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah pedalaman. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya, menunjukkan seberapa lemah perisai udara Rusia. Seperti sistem e-point, strategi ini saling mendukung. Semakin banyak Ukraina mendorong serangan terhadap sistem pertahanan udara, semakin banyak celah yang tercipta untuk menyerang target lainnya. Jika Rusia memindahkan pertahanan udaranya untuk melindungi area rentan, wilayah lain justru jadi lemah. Saat Ukraina meningkatkan serangan, masalah makin besar, menciptakan siklus buruk yang tak bisa dihindari Rusia. Akhirnya, dalam mempertahankan keberhasilan serangan, ada Ukraina sendiri. Strateginya akhir-akhir ini sangat brilian. Sebagian besar alasan mengapa jumlah target yang terkena sangat tinggi adalah karena Ukraina telah menyadari betapa efektifnya serangan jarak menengahnya. Itulah inti program penguncian logistik. Ukraina memakai drone generasi baru untuk menyerang target yang tak diduga Rusia rentan terhadap serangan. Akibatnya, target-target itu kurang dipertahankan sehingga keberhasilan Ukraina meningkat. Strategi ini membawa perubahan tak terduga dalam perang Ukraina dan memberi dorongan besar bagi Ukraina. Ukraina kini memakai strategi drone berlapis dengan zona pembunuhan di garis depan yang dipenuhi drone FPV. Kemungkinan besar juga bertanggung jawab atas sebagian besar korban yang dicapai Ukraina di paruh pertama tahun ini. Serangan menengah dihancurkan oleh drone, sedangkan serangan jarak jauh digunakan Ukraina untuk menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam. Gabungkan semua itu, dan Anda akan mendapatkan serangan Rusia yang lebih lemah di garis depan, yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengoordinasikan dan menopang pasukan garis depan melalui bagian belakang.
Ketika Rusia melemah, tekanan ke Ukraina menurun, memberi lebih banyak waktu dan peluang serangan drone. Ini adalah siklus berulang. Semakin sering Rusia diserang, semakin mudah untuk menyerang lagi. Saat ini, militer Rusia seperti petinju mabuk yang terhuyung dari satu serangan ke serangan lain tanpa bisa membela diri. Ukraina akan mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah target serangan pada paruh pertama 2026 dengan strategi dan pendekatan peperangan udara barunya. Namun, semua ini tergantung pada kemampuan menjaga jumlah serangan. Apakah Ukraina bisa melakukan itu? Jika apa yang sudah kita lihat sejauh ini pada tahun 2026 bisa jadi indikasinya, jawabannya ya, sangat meyakinkan, bahkan lebih. Dalam sebuah laporan pada 16 Juni, Liga mengungkapkan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyampaikan di sela-sela KTT G7 bahwa Ukraina berada di jalur untuk membangun 10 juta drone pada akhir tahun 2026. Itu adalah peningkatan besar dibandingkan dengan 4 juta drone yang sudah mengesankan yang dibangun Ukraina pada tahun 2025, yang jumlahnya sendiri 40 kali lebih banyak daripada drone yang dibuat Amerika Serikat pada tahun yang sama, menurut laporan Liga. Sekarang ada 500 perusahaan yang beroperasi di sektor drone dan robotika Ukraina, tambah Zelensky. Lebih mengkhawatirkan lagi bagi Rusia, Presiden Ukraina menyatakan negaranya bisa memproduksi hingga 20 juta drone per tahun jika perlu, dan Ukraina memiliki dana yang cukup. Volume bukan masalah saat melihat angka-angka itu, dan ini membantu menjelaskan bagaimana Ukraina menghantam 800.000 target di paruh pertama 2026. Selain itu, jangan lupa bahwa Ukraina semakin cerdas dalam diplomasi drone-nya. Ukraina tahu bahwa mereka adalah yang terdepan di seluruh dunia dalam hal pemahaman dan pengembangan teknologi drone. Orang Barat menginginkan apa yang dimiliki Ukraina, sehingga Ukraina bisa membentuk inisiatif seperti Drone Deal Initiative. Program tersebut yang dirancang untuk membantu integrasi antara Ukraina dan mitra globalnya, sekaligus mengamankan pendanaan untuk pembiayaan pertahanan jangka panjang Ukraina, kini memiliki 27 anggota, termasuk 15 anggota NATO. Ukraina telah membangun banyak dan mendorong kerangka kerja agar bisa membangun lebih banyak lagi. Rusia sedang berusaha mengejar. Menurut Moscow Times, Rusia menargetkan untuk membangun 7,3 juta drone FPV pada tahun 2026 bersama dengan ribuan drone jarak jauh. Rusia masih belum setara Ukraina dalam jumlah dan kualitas drone. Menurut Ukraine News, Syrskyi menyebut Ukraina unggul 1,5 banding 1 dalam drone FPV di banyak wilayah garis depan. Kini Ukraina mulai bisa menyaingi Rusia dalam tembakan jarak menengah dan jauh. Sederhananya, Rusia masih tertinggal beberapa langkah di belakang Ukraina, dan Ukraina melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memastikan pasukan Putin tetap tertinggal. Jadi apa arti sebenarnya dari 800.000 target yang terkena pada paruh pertama tahun 2026? Ini belum puncak. Ukraina belum sampai titik tertinggi. Yang terlihat hanyalah tembakan peringatan. Ukraina memberitahu Rusia berapa banyak target yang telah mereka hancurkan, karena mereka ingin Putin menyadari bahwa situasi Rusia akan semakin buruk mulai dari sini. Ukraina punya strateginya. Ukraina punya volume produksi. Ukraina punya mitra. Ukraina bisa memanfaatkan semua ini agar 800.000 menjadi tonggak perjalanan, bukan puncak strategi drone. Akan ada jauh lebih banyak lagi yang akan datang. Para jenius Ukraina bereksperimen dan menciptakan senjata buatan sendiri yang sangat mematikan, berpotensi mengubah permainan. Bom baru yang aneh ini telah dikembangkan selama lebih dari 1 tahun. Akhirnya, bom itu telah hadir. Rusia baru merasakan kekuatan penuhnya. Vorivny Vach menyerang pertama kali. Itu terakhir saya sebut nama itu. Ukraina telah meluncurkan Leveler ke Rusia, dan senjata itu bekerja sesuai janji. Itu benar-benar menghancurkan pertahanan Rusia. Pada 24 Juni, media United 24 menyampaikan info dasar soal serangan itu. Media tersebut melaporkan bahwa bom Ukraina yang baru dikembangkan, yang dijuluki sebagai Leveler dan Equalizer, karena senjata ini akhirnya akan membawa keseimbangan pada aspek penting dalam perang, telah digunakan. 2 bom tersebut diluncurkan dari jet tempur MiG-29 untuk menyerang posisi garis depan Rusia. Keduanya dilengkapi dengan kit koreksi sayap khusus yang menstabilkan bom, memberikan makna tambahan pada namanya. Dan 2 bom mengerikan ini menghantam parit pertahanan Rusia, meninggalkan kawah besar di belakangnya. Kita tidak hanya punya laporan tertulis, tapi juga rekaman serangan itu. Video itu dibagikan oleh Milutinovich, meski pertama kali dipublikasikan oleh saluran Telegram Sonyosnik Sunflower, dan durasinya hanya 18 detik, tetapi itu sudah lebih dari cukup. Rekaman tersebut dimulai dengan gambar diam dari parit-parit yang menjadi sasaran, kemungkinan direkam oleh drone pengintai Ukraina yang melayang di atasnya. Ada beberapa detik ketenangan.
Para tentara Rusia di dalam parit-parit itu mungkin sedang menjalankan tugas mereka. Mungkin juga sedang bersiap untuk serangan garis depan berikutnya. Rasa takut pasti sudah terasa di udara. Memanjat parit, berarti berlari ke zona maut yang dipenuhi drone Ukraina, di mana kemungkinan besar Anda akan tewas daripada selamat. Namun kali ini, sesuatu yang lebih buruk menanti para tentara itu. Leveler pertama sedang dalam perjalanan dan mendarat pada hitungan ketiga. Leveler lain menyusul beberapa detik kemudian. Keduanya memicu ledakan besar dan asap membumbung. Parit Rusia sudah tertutup. Kita tidak melihat akibatnya. Rekaman berakhir dengan gambar asap. Namun yang terpenting adalah pesan yang ditunjukkan video ini. Salah satu senjata terbaru Ukraina yang paling mematikan kini digunakan dan memberikan presisi tinggi yang sangat dibutuhkan Ukraina. Agar senjata ini menjadi salah satu alat paling efektif yang dimiliki Ukraina untuk menghancurkan garis depan dan menghancurkan bagian belakang dekat yang memasok tentara yang dikirim Putin ke garis depan. Rekaman ini seharusnya membuat Putin ngeri, sama seperti tentara Rusia yang terjebak dalam ledakan itu pasti ngeri mengalaminya. Bagi Ukraina, serangan ini sudah lama dinantikan. Leveler merupakan bom berpemandu versi Ukraina, mirip yang digunakan Rusia untuk menyerang kota-kota Ukraina selama bertahun-tahun. Sejujurnya, Ukraina butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk tiba di medan perang. Pada bulan Juni 2024 lalu, Kepala Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Serhiy Golubtsov, mengumumkan bahwa Ukraina sedang menyiapkan uji coba versi domestik bom CAB yang mulai digunakan Rusia beberapa bulan sebelumnya. Tes pertama akan dimulai dalam beberapa minggu, kata Golubtsov, dengan tujuan mengembangkan perlengkapan penerbangan untuk bom era Soviet milik Ukraina agar lebih akurat dan berjangkauan lebih jauh dari bom Rusia. Janji itu sudah ada. Ukraina memiliki persediaan besar bom yang disimpan Rusia di wilayahnya pada masa Uni Soviet, sehingga Ukraina memiliki banyak bom untuk diubah menjadi senjata berpemandu yang dapat menimbulkan kehancuran di garis depan maupun di belakang garis Rusia. Namun setelah muncul klaim tentang uji coba yang akan datang, situasinya menjadi sunyi selama beberapa bulan. Baru, pada bulan September 2024, saluran Telegram penerbangan tempur Ukraina mempublikasikan sebuah video yang tampaknya menunjukkan sebuah pembom Su-24 Ukraina sedang digunakan untuk menguji versi awal senjata yang nantinya dikenal sebagai Leveler. Rekaman tersebut menunjukkan tanda awal menjanjikan. Bom berpemandu berhasil dilepaskan, dan rekaman memberi gambaran awal desain kit bom itu. Kami melihat sayap terlipat dan penutup hidung bulat untuk meningkatkan aerodinamis bom. Setelah itu, suasana sunyi hampir 2 tahun. Ukraina belum memberikan alasan apapun. Bom yang kini dikenal sebagai Leveler diperkirakan baru muncul pada 2026. Kita bisa berspekulasi mengapa Ukraina butuh waktu lama membawa bom itu dari konsep ke medan tempur. Ukraina mungkin perlu memperluas jangkauan agar jet tempurnya bisa menjatuhkan bom dari belakang garis depan tanpa terkena ancaman pertahanan udara Rusia. Atau mungkin Ukraina memutuskan bahwa pengembangan drone menjadi prioritas, terutama karena mereka menerima kit JDAM dan ASM Hammer dari Barat yang dapat berfungsi serupa dengan bom barunya. Leveler butuh waktu lama untuk tiba di sini, apapun alasannya. Sekarang Leveler sudah di sini, Ukraina pasti senang melihat penggunaan pertamanya yang berhasil. Apa yang sekarang dimiliki Ukraina adalah penangkal sempurna untuk kit UMPK yang telah digunakan Rusia untuk mengubah bom bodohnya menjadi senjata semi terpandu yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Kit Rusia tersebut dapat dipasang pada munisi udara serbaguna FAB-250 dan FAB-500 milik Rusia, dan memungkinkan Rusia menyerang target puluhan kilometer di belakang garis depan. Leveler sering dianggap meniru kit serupa, padahal Leveler sebenarnya lebih unggul. Terinspirasi dari kit UMPK, Leveler mengembangkan inovasi Rusia dan menciptakan hal-hal baru yang belum pernah terpikirkan oleh kaki tangan Putin. Setelah Leveler diperkenalkan di pameran Eurosatory 2026 di Paris, beberapa detail tentang apa yang telah dikembangkan Ukraina mulai bocor. Kit bom tersebut memungkinkan bom bodoh diluncurkan pada ketinggian mulai dari 500 hingga lebih dari 10.000 meter, lapor Pravda. Kit ini juga memiliki jangkauan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kit serupa yang diproduksi Rusia, karena Leveler dapat menyerang target yang terletak antara 10 hingga 130 km dari platform udara yang meluncurkannya. Kami juga mencatat bahwa kit ini dapat dipasang pada bom seberat 250 kg, meskipun belum jelas apakah Ukraina berniat untuk mengembangkan teknologi ini lebih lanjut agar dapat digunakan untuk bom yang lebih besar atau lebih kecil. Business Insider menambahkan detail tentang bom ini mencatat bisa diluncurkan dari platform era Soviet milik Ukraina, seperti terlihat pada uji coba awal. Ukraina memakai MiG-29 dalam serangan pertamanya.
dan bahwa bom ini kompatibel dengan jet tempur F-16 dan Mirage yang dimiliki Ukraina. Kecocokan itu bukan berarti Leveler akan langsung dijatuhkan dari sayap jet-jet itu. Leveler membutuhkan sertifikasi tambahan untuk keduanya sebelum dapat digunakan, tetapi itu tampaknya merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan relatif mudah. Perbedaan utama antara paket bom Ukraina dan Rusia adalah Leveler dilengkapi algoritma panduan modern, memberikan akurasi lebih tinggi dibandingkan hanya memakai navigasi satelit yang mungkin digunakan bom-bom itu. Ini menunjukkan bahwa AI digunakan di suatu titik dalam proses tersebut. Jika serangan penuh pertama yang dilakukan dengan bom-bom tersebut bisa dijadikan indikasi, algoritma itu benar-benar bekerja sesuai dengan yang dirancang. Pendekatan cukup baik Rusia efektif untuk bom luncurnya. Asal senjata itu mengenai sasaran, meski meleset ratusan meter, itu sudah cukup bagi Putin. Ukraina ingin presisi tinggi agar bisa menyerang parit sempit dari jarak puluhan kilometer. Leveler memberikan presisi tersebut. Seperti kata militarnya, versi kit bom yang baru saja kita lihat digunakan di parit Rusia kemungkinan berasal dari batch eksperimental yang dikirim ke Angkatan Udara Ukraina pada Mei. Batch berikutnya akan memiliki segala kekurangan yang sudah diperbaiki dan akan jauh lebih akurat daripada yang sudah kita lihat di rekaman. Terakhir, ada alasan kuat mengapa Ukraina ingin segera memproduksi Leveler secara massal. Harganya. Anda mungkin ingat, kami menyebutkan alasan Ukraina lama membawa Leveler dari tahap uji coba ke penggunaan nyata adalah karena mereka punya stok kit bom barat, seperti JDAM buatan Amerika Serikat, yang bisa dipakai sebagai gantinya. JDAM memang sangat efektif. Faktanya, ini adalah salah satu contoh terbaik di dunia untuk jenis kit bom berpemandu seperti ini. Namun, JDAM juga memiliki kendala harga yang cukup tinggi. Apalagi kini Ukraina harus membeli senjata Amerika Serikat lewat inisiatif PRO, bukan lagi menerima bantuan militer. Leveler memecahkan masalah khusus ini. Menurut laporan Militarny pada 19 Mei, kit bom berpemandu baru Ukraina harganya sekitar sepertiga dari harga kit JDAM. Itu sangat besar artinya bagi Ukraina. Itu berarti Ukraina mendapatkan 3 bom berpemandu dengan harga 1 bom yang mungkin diterima dari sekutu utama Barat. 3 kali lipat kekuatan tembak berarti 3 kali lipat kerusakan. Ini kabar buruk bagi pasukan Rusia. Mereka tidak akan pernah tahu kapan mereka benar-benar aman dari serangan bom berpemandu, karena selalu ada kemungkinan Ukraina dapat melancarkan serangan lanjutan, karena versi bom luncur buatan mereka lebih murah untuk dibuat dibandingkan versi manapun yang bisa mereka beli. Tingkat kemampuan bom berpemandu versi Ukraina juga sangat tinggi. Sejak Donald Trump jadi presiden, hubungan Ukraina dan Amerika Serikat naik turun. Bahkan bantuan Amerika Serikat sempat dihentikan sepenuhnya. Hubungan kini jauh lebih baik. Trump bahkan memuji Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, atas penanganan Ukraina saat pertemuan G7 2026. Namun, kekhawatiran tentang akses dan syarat senjata Amerika Serikat akan tetap membayangi benak kolektif Ukraina. Leveler tidak disertai batasan soal cara Ukraina menggunakannya, dan mereka bisa memilikinya sebanyak yang mampu mereka bangun. Senjata ini dan penggunaan tempur pertama Leveler menunjukkan Ukraina baru saja meningkatkan kampanye melawan Rusia. Kita tahu ini mengerikan, tapi juga kenyataan. Kit bom berpemandu ini bisa jadi pengubah permainan untuk Ukraina, dan ada 2 alasan. Tapi sebelum kita membahasnya, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan selanjutnya. Jadi pertama, Leveler punya arti penting bagi Ukraina, yaitu menyamakan posisi dalam hal bom berpemandu. Mencapai keseimbangan bom luncur dengan Rusia adalah pencapaian besar bagi Ukraina, sehingga Leveler dijuluki penyeimbang. Untuk memahaminya, kita perlu melihat bagaimana Rusia memakai bom luncurnya untuk menyerang Ukraina. Jumlah yang sangat besar telah menjadi kunci bagi Rusia. Pada bulan April, Rusia meluncurkan hampir 7.000 amunisi udara berpemandu ke Ukraina, yang mengikuti 7.987. Itu adalah rekor bulanan selama seluruh perang, karena Rusia meluncurkan 1.500 bom luncur, lebih banyak dibandingkan rekor sebelumnya pada bulan Februari. Dan menurut Russia Matters, tampaknya Rusia akan mengakhiri tahun 2026 dengan telah meluncurkan sekitar 75.000 bom berpemandu ke Ukraina, yang merupakan peningkatan 25% dibandingkan 60.000 yang diluncurkan pada tahun 2025. Intinya di sini adalah bahwa Rusia tahu betapa berbahayanya jenis bom seperti ini, dan sejujurnya, memiliki keunggulan bom luncur ini telah menjadi salah satu sedikit titik terang bagi Putin dalam kampanyenya untuk menaklukkan Ukraina. Presisi bukanlah tujuan dari bom-bom ini, yang beratnya bisa mencapai 1.500 kg. Bagi Rusia, yang utama adalah kerusakan.
Menyerang dengan bom luncur memungkinkan Rusia menghantam target di seluruh Ukraina, termasuk kota yang diperkuat Ukraina. Kota-kota yang belum dikuasai Rusia masih dihuni ribuan warga sipil. Kami tidak tahu pasti berapa banyak warga sipil Ukraina tewas akibat bom luncur Rusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memverifikasi 16.126 kematian warga sipil Ukraina hingga 31 Mei, dan banyak dari kematian tersebut kemungkinan disebabkan oleh bom luncur Rusia. Ukraina telah menemukan cara untuk melawan bom-bom ini yang harus mereka lakukan berulang kali karena Rusia terus melakukan penyesuaian terhadap bom tersebut. Pada 3 April, Forbes melaporkan Ukraina menciptakan jammer baru yang membuat banyak bom luncur Rusia tidak berguna. Efektivitas bom luncur tersebut turun menjadi 0, kata juru bicara pengembang sistem jammer baru yang bernama Alima Kwon kepada Forbes sebelum menambahkan. Di sepanjang garis depan sekitar 700 km, musuh menjatuhkan 869 bom luncur dalam salah satu bulan sebelumnya. Akibat dari serangan-serangan ini hanya menyebabkan luka ringan pada 8 personel militer. Namun, menghadapi bom kendali Rusia adalah satu hal. Mampu membalas kehancuran yang sama ke Rusia dengan menggunakan kit bom bertanda buatan Ukraina adalah hal yang sangat berbeda. Saat Ukraina mulai memproduksi leveler secara massal, mereka akan mengembangkan ribuan bom kendali mereka sendiri untuk membalikan keadaan melawan Rusia. Namun, akan ada perbedaan. Rusia menargetkan kota dengan bom, sementara Ukraina tidak. Presisi adalah kunci bagi leveler. Kini, setelah bom ini terbukti akurat, Ukraina kemungkinan memakainya untuk memperkuat serangan yang telah melemahkan Rusia di garis depan, yaitu kampanye serangan tengah. Kampanye itu juga alasan mengapa kemunculan leveler bisa mengubah permainan. Itu juga sejauh ini yang paling penting. Keseimbangan dengan Rusia penting secara simbolis, namun memiliki bom untuk mendukung kampanye yang sudah efektif sangatlah krusial. Sampai saat ini, kampanye serangan tengah Ukraina tahun 2026 sebagian besar berpusat pada penggunaan generasi baru drone yang dapat menyerang beberapa ratus kilometer di belakang garis depan. Dan ini sangat efektif. Drone Ukraina menargetkan jalur logistik ke Crimea karena Ukraina ingin mengisolasi semenanjung itu dan membuatnya tak layak sebagai opsi strategis bagi Putin. Selain itu, Ukraina telah menyerang target di wilayah belakang Rusia dengan drone dan senjata barat selama lebih dari setahun, lapor Kyiv Independent. Targetnya meliputi truk pasokan dan bahan bakar, sistem pertahanan udara, gudang amunisi, lokasi peluncuran drone, serta pusat komando dan kontrol Rusia di garis depan. Perbedaan utama sekarang dibanding setahun lalu adalah kampanye serangan jarak menengah Ukraina meningkat ke level tak diduga Rusia. Foto dari Radio Free Europe Radio Liberty hanya memperlihatkan sebagian kecil kerusakan, seperti bangkai kendaraan hancur dan kebakaran di depot minyak utama. Ukraina menyadari melumpuhkan logistik Rusia di belakang sangat merusak upaya Rusia menyerang di garis depan. Banyak yang telah dibicarakan tentang generasi baru drone yang membuat kampanye serangan jarak menengah ini menjadi mungkin. Hornet jadi sorotan utama. Dengan AI dan dikembangkan perusahaan Amerika Serikat, Hornet bisa otomatis mengidentifikasi target, serta cukup murah sehingga Ukraina bisa memakai puluhan unit tiap hari. Drone unggulan lainnya termasuk Behemoth baru yang dapat menghantam target pada jarak 300 km dengan hulu ledak tandem seberat 75 kg yang menggabungkan penetrator dengan muatan termobarik, sehingga sangat ideal untuk menghadapi target yang diperkuat. Drone Morrigan yang misterius adalah salah satunya. Business Insider melaporkan drone ini menjadi kunci Ukraina mengubah jalan RR-280 yang menghubungkan Rusia, Crimea, dan wilayah Ukraina Selatan yang diduduki menjadi neraka bagi kendaraan Rusia. Drone-drone ini dan drone serangan jarak menengah lainnya sangat berperan mengubah momentum perang untuk Ukraina. Selain kampanye isolasi Crimea, serangan jarak menengah Ukraina begitu melemahkan Rusia di garis depan, sehingga Ukraina maju dan menggagalkan serangan besar musim panas yang diyakini Putin akan merebut Donbas pada September. Itu saja sudah tidak akan terjadi. Sekarang bayangkan jika leveler ditambahkan ke semua ini. Selain drone yang sulit dihentikan Rusia, pasukan di belakang kini harus menghadapi bom luncur yang lebih kuat dan daya ledatnya jauh melebihi sebagian besar drone serangan jarak menengah. Leveler berpotensi diproduksi ribuan unit, memungkinkan Ukraina terus membombardir posisi Rusia. Kami membayangkan pengembangan kampanye berlapis. Zona maut yang dipenuhi drone FPV di garis depan membunuh ribuan tentara Rusia. Di belakangnya, leveler dikerahkan untuk menghancurkan parit, pos komando, dan fasilitas lain, menyebabkan korban jiwa dan memaksa penyintas mencoba peruntungan di zona maut sebelum siap.
Lebih jauh di belakang garis Rusia, drone serangan jarak menengah menghancurkan truk suplai dan target Rusia lain, merusak logistik yang mendukung pasukan yang kini diserang drone FPV dan leveler. Itulah salah satu kemungkinan masa depan yang kini dihadapi Rusia, dan itu adalah masa depan yang bahkan tidak ingin dibayangkan oleh Putin. Leveler kini resmi hadir dan telah membuktikan kehandalannya lewat penempatan tempur pertamanya. Senjata buatan sendiri Ukraina mengubah segalanya. Langkah selanjutnya adalah memindahkannya ke produksi massal dalam skala yang akan membuat tentara Rusia terlalu ketakutan untuk bahkan mempertimbangkannya. Untuk mendekati garis depan. Dengan leveler, Ukraina menunjukkan kemampuannya mengembangkan konsep yang sudah ada lewat inovasinya sendiri. Itulah yang mereka lakukan dengan senjata Inggris yang sedang membuat comeback luar biasa. Prajurit Rusia mulai menggunakan julukan yang mengerikan di medan perang, kematian sunyi. Bukan karena senjata itu cepat atau kuat, tapi saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Beberapa unit melaporkan tak mendengar apapun hingga detik terakhir, bahkan ada yang sama sekali tak mendengarnya. Berbeda dengan artileri, rudal, atau drone tradisional, banyak sistem ini tetap dapat berburu meski Rusia berusaha mengacaukan atau mengganggu mereka. Ini jadi masalah serius bagi Kremlin karena senjata di garis depan makin sulit dihentikan dan makin pintar sehingga mengubah cara perang dijalankan. Masuklah drone dan robot otonom alias kematian sunyi. Untuk memahami mengapa Ukraina memilih mesin yang bisa berpikir sendiri, Anda harus tahu masalah yang ingin diatasi, peperangan elektronik. Sejak awal perang besar, kedua tentara membanjiri garis depan dengan drone pandangan orang pertama, pesawat kecil yang dikendalikan jarak jauh dan membawa bahan peledak, di mana pilot mengarahkannya ke target lewat video. Mereka murah, presisi, dan sempat mengubah medan perang untuk keuntungan Ukraina. Namun drone yang bergantung pada sambungan radio hanya sekuat sambungan itu, dan kedua pihak segera belajar menyerangnya. Pengacau sinyal di garis depan memutus koneksi drone dengan operatornya. Alat penyamar merusak navigasi satelit, memberikan koordinat palsu kepada drone atau sepenuhnya menolak GPS-nya. Untuk beberapa waktu dalam perang, pertahanan elektronik itu berhasil menang. Drone yang terganggu sinyal adalah drone yang gagal, dan di sepanjang garis pertempuran yang paling sengit, sebagian besar misi FPV gagal pada detik-detik terakhir sebelum mengenai sasaran, tepat di mana pengacauan sinyal paling aktif. Inilah hambatan yang coba dipecahkan oleh kecerdasan buatan. Idenya sederhana, meskipun rekayasanya tidak. Jika drone tak dapat bergantung pada pilot manusia dan sambungan radio, lengkapi drone dengan kecerdasan buatan agar dapat menyelesaikan tugasnya sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan membekalinya perangkat lunak pengenalan gambar dan navigasi visual, sehingga setelah operator mengarahkannya ke target, drone dapat terbang sendiri di bagian akhir, mengenali apa yang dilihatnya dan mengoreksi jalurnya sendiri bahkan setelah sinyal terputus. Pengambilan keputusan kemudian dipindahkan ke drone itu sendiri, sehingga secara efektif membuatnya kebal terhadap gangguan sinyal tradisional. Dampak perubahan itu terukur, dan data menunjukkan mengapa setiap brigad di Ukraina menginginkannya. Menurut Katerina Bondar dari Center for Strategic and International Studies yang telah mempelajari sistem otonom Ukraina, menambahkan otonomi terminal seperti ini pada navigasi dan penargetan meningkatkan tingkat keberhasilan serangan drone dari sekitar 10 hingga 20% menjadi sekitar 70 hingga 80%. Itu peningkatan 3 hingga 4 kali lipat. Artinya, 2 drone berbantuan AI kini bisa menggantikan 8 atau 9 drone sebelumnya. Bagi militer yang jumlahnya lebih sedikit, pengganda seperti itu sangat penting. Setiap drone yang mengenai sasaran mengurangi kebutuhan membangun ulang, mengurangi risiko pilot, dan menghilangkan perlunya mengirim infanteri merebut target. Ada pengganda kedua tersembunyi di sini. Karena AI menangani bagian tersulit penerbangan, tingkat keterampilan yang dibutuhkan dari pilot menurun drastis. Ini sangat penting bagi negara yang mengalami krisis tenaga kerja. Anda tak perlu operator sangat ahli untuk setiap drone. Dan seiring meningkatnya otonomi, rasio antara operator dan mesin mulai bergeser dari satu pilot yang dengan susah payah menerbangkan satu drone menjadi satu operator yang meluncurkan banyak drone sekaligus. Para analis yang mengikuti tren ini menggambarkannya sebagai titik perubahan yang akan segera terjadi, yaitu saat di mana satu operator dapat menerbangkan hingga 20, 50, atau 100 drone dalam satu aksi terkoordinasi. Itulah momen ekonomi perang berubah, karena jumlah serangan tidak lagi tergantung pada jumlah pilot terlatih yang tersedia.
Penting untuk bersikap tepat karena bagian cerita ini sering dibesar-besarkan. Ukraina hingga kini belum membangun pasukan robot pembunuh otonom sepenuhnya. Penggunaan kecerdasan buatan dalam senjata bisa dibilang masih dalam tahap awal. Pada pertengahan 2026, kecerdasan buatan sangat berguna untuk mengenali target, membantu drone menemukan tank berkamuflase yang tersembunyi di deretan pepohonan, dan membimbing pendekatan akhir melewati gangguan sinyal. Dari 2 juta drone yang dibuat Ukraina pada 2024, hanya 10.000 yang memiliki peningkatan AI. Dan drone-drone itu pun tetap bergantung pada manusia untuk memilih target dan memulai misi. Pada tahun 2026, skala produksi telah meningkat dengan rencana untuk mengakhiri tahun 2026 dengan 7 juta drone per tahun. Namun tidak ada data pasti mengenai jumlah drone yang ditingkatkan dengan AI, yang menunjukkan bahwa memang hanya sebagian kecil dari drone tersebut yang berada di garis depan. Namun kita tidak bisa mengabaikan nilai sesungguhnya dari drone-drone ini. Saat perang udara diubah oleh intelijen, revolusi serupa juga terjadi di darat. Robot. Ukraina telah mengerahkan sumber daya ke kendaraan darat tanpa awak, robot beroda atau berantai yang mengangkut amunisi, mengevakuasi korban luka, membawa senjata berat, dan semakin sering melakukan serangan sendiri. Tentara Ukraina yang mengoperasikan mesin ini belajar dari tahanan Rusia. Orang Rusia menyebut mesin-mesin ini sebagai kematian sunyi. Julukan itu menunjukkan sifat taktis yang nyata, yang layak untuk dipahami lebih dalam, karena hal itu menjelaskan mengapa robot yang lambat dan canggung bisa lebih menakutkan daripada yang cepat. Di medan perang modern, sistem peringatan pertama bagi tentara adalah pendengarannya. Anda mendengar dengungan drone FPV, suara kendaraan, atau deru motor. Suara itu memberi Anda waktu 2-3 detik untuk berlindung. Robot darat nyaris tanpa suara menghilangkan peringatan itu. Menurut laporan dari CNN yang ikut bersama unit Ukraina yang mengoperasikan mesin-mesin ini, tentara Rusia mengatakan mereka seringkali tidak bisa mendengar robot-robot itu datang sampai jaraknya sekitar 10 meter. Dan robot darat pada jarak 10 meter yang membawa muatan peledak berat sudah berada jauh di dalam radius ledakannya sendiri. Pada saat Anda mendengarnya sudah tidak membantu lagi. Tidak ada lagi waktu untuk bereaksi. Ada 2 hal yang memperkuat keunggulan itu. Pertama adalah muatan. Sasis beroda 4 dapat membawa jauh lebih banyak daripada drone udara kecil, baik itu muatan peledak besar atau senapan mesin berat dengan ratusan butir amunisi. Jadi, mesin yang datang dengan senyap itu juga jauh lebih mematikan. Yang kedua adalah peran yang dimungkinkan oleh kesunyian, yaitu infiltrasi. Dalam satu serangan, ledakan robot pertama digunakan sebagai pengalih, menarik perhatian, sementara 4 mesin lain menyelinap di belakang garis musuh. Hal yang tak bisa dilakukan senjata yang langsung ketahuan. Dampak psikologisnya terlihat dari cara para pembela bereaksi. Seorang komandan Ukraina yang beroperasi dengan nama sandi Cyber menggambarkan saat mengerahkan robot ke posisi musuh. Orang-orang Rusia panik, merangkak, dan menempelkan tubuh ke tanah tanpa tahu cara menghadapi ancaman yang tak bisa mereka dengar atau ketahui lokasinya. Keheningan merampas 2 hal yang paling diandalkan seorang prajurit, yaitu inderanya dan waktunya. Perangkat kerasnya juga patut diperhatikan di sini. Unit Cyber menggunakan robot yang dibangun di sekitar senapan mesin berat Browning yang dipasang di atas roda rantai, dilengkapi dengan kamera-kamera yang memberinya bidang pandang yang luas. Robot ini bisa bersembunyi di balik dedaunan berhari-hari, karena tidak seperti manusia yang digantikannya, ia tak butuh makanan, air, dan tak pernah lelah atau kram. Satu-satunya hal yang memaksanya kembali ke markas adalah amunisi, karena setelah pelurunya habis, ia harus kembali untuk mengisi ulang. Saat diwawancarai, unit Cyber telah menyiapkan penerus yang lebih cepat, mampu bergerak 16 km per jam, dan membawa senjata rian ke medan perang. Dalam beberapa bulan, kendaraan ini berubah dari barang langka menjadi hampir standar, mengangkut persediaan, mengevakuasi prajurit terluka dari zona tembak, dan melakukan serangan yang sebelumnya mengorbankan 1 peleton infanteri. Poin terakhir itulah yang menghubungkan robot-robot darat kembali ke logika utama dari seluruh strategi Ukraina. 1 unit serangan robotik dari Brigade Serbu Ketiga Ukraina berkode NCNC-13 melakukan perhitungan pada operasi mereka sendiri. Dalam 164 serangan, unit tersebut memperkirakan mereka akan membutuhkan sekitar 2.300 infanteri untuk mencapai efek yang sama seperti yang diberikan robot-robot mereka. Dan mereka memperkirakan akan kehilangan sekitar setengah dari jumlah itu, tewas atau terluka dalam upaya tersebut. Menurut unit itu, mesin-mesin tersebut telah menyelamatkan sekitar 1.000 nyawa orang Ukraina. Ini secara singkat menjelaskan mengapa Kiev mengerahkan segala yang dimilikinya untuk otomasi. Setiap serangan yang dilakukan oleh robot adalah serangan yang tidak harus melibatkan manusia untuk mati.
Dan itu sangat penting karena Ukraina memulai perang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Skala perubahan ini, menurut pengakuan Ukraina sendiri, sangat besar. Pada bulan April, Presiden Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa pasukan Ukraina telah melakukan penangkapan posisi Rusia pertama hanya dengan menggunakan robot dan drone tanpa infanteri di darat. Dan menambahkan bahwa sejak awal tahun, mesin tanpa awak telah melakukan sekitar 22.000 misi. Itu adalah angka resmi pemerintah Ukraina, klaim Presiden dalam pidato industri pertahanan, dan pernyataan ini tetap disertai catatan kehati-hatian seperti pengumuman perang lainnya. Namun, arah umum yang mereka gambarkan didukung oleh para jurnalis di lapangan dan analis di luar negeri. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar upaya Ukraina sekarang benar-benar dijalankan tanpa awak. Di pusat transformasi ini adalah pria yang ditunjuk Zelensky untuk mempercepatnya. Mikhailo Fedorov berusia 35 tahun, baru 4 bulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan dia belum pernah sekalipun bertugas di militer. Latar belakangnya teknologi, bukan taktik. Ia dibesarkan di kota Baja, Zaporizhia, yang kini mengalami pertempuran hebat dalam perang. Ia memulai karirnya melalui video game di masa remajanya, membangun bisnis periklanan digital sebelum lulus universitas, dan menjadi mitra dengan Facebook untuk menjual iklan tertarget. Zelensky pertama kali mempekerjakannya untuk mengelola media sosial pada kampanye Presiden 2019, lalu menjadikannya pada usia 28 tahun menteri yang bertanggung jawab untuk mendigitalkan negara Ukraina. Saat pindah ke Kementerian Pertahanan, ia membawa tim penasihat muda dan analis data. Suasana santai dengan sweatshirt dan meja pingpong di lorong, serta naluri melihat perang layaknya pendiri Silicon Valley melihat industri yang siap diguncang. Fedorov yakin perang bisa diubah seperti aplikasi taksi dan layanan antar makanan, yaitu dengan memindahkan pertempuran ke mesin-mesin. Dalam wawancara dengan New York Times, Fedorov menyatakan hanya senjata otonom yang dapat menjamin keamanan dunia. Dia membandingkannya dengan senjata nuklir dan menyebut negara yang berinvestasi otomatisasi pasti menang perang di masa depan. Ini adalah visi penangkalan yang dibangun bukan dengan hulu ledak, tetapi dengan algoritma. Dan perlu ditekankan bahwa ini adalah visi tentang kemana Fedorov ingin menuju, bukan gambaran tentang kondisi Ukraina saat ini. Artikel New York Times menegaskan, kecerdasan buatan dalam senjata Ukraina saat itu sebagian besar masih untuk pengenalan target. Masa depan otonom adalah cita-cita. Tank yang berkamuflase di hutan adalah kenyataannya. Strategi konkret yang dirancang Fedorov dan didukung Zelensky di balik futurisme itu bertujuan memaksa Rusia ke meja perundingan. The New York Times melaporkan bahwa strategi ini disebut Air-Land Economy dan memiliki 3 pilar. Di udara, mencegat setidaknya 95% drone dan rudal Rusia yang masuk. Di darat, lebih banyak tentara Rusia tewas atau terluka serius daripada yang bisa digantikan Moskow. Di sektor ekonomi, menyerang terminal ekspor minyak yang membiayai perang. Ini adalah strategi atrisi, tetapi atrisi yang dirancang secara matematis dengan sengaja. Fedorov menyebut fase perang ini sebagai penghancuran terarah dan telah menetapkan angka-angka sasarannya. Menurut pernyataannya di New York Times, Rusia kehilangan sekitar 35.000 hingga 40.000 tentara per bulan pada pertengahan 2026 dan dia bertujuan untuk meningkatkan angka itu di atas 50.000, tingkat yang dia yakini akan menghentikan invasi sepenuhnya. Ini dikombinasikan dengan pengikisan personel secara sistemik yang dialami Rusia. Perkiraan dari intelijen Inggris menyebutkan total kematian di pihak Rusia antara 325.000 hingga 500.000 orang. Staf umum Ukraina sendiri mengklaim angka korban mendekati 1,4 juta. Meski bisa diperdebatkan, banyaknya korban membuat Rusia belum pernah kehilangan sebanyak ini sejak Perang Dunia Kedua dan kesulitan mengganti pasukan yang hilang. Ini adalah titik di mana perhitungan perang kembali ke awal. Mengatakan Ukraina kini unggul persenjataan dan pasukan dari musuhnya sangat menggoda, tapi itu tidak benar. Rusia tetap memiliki militer lebih besar, sekitar 1 juta tentara aktif dan ratusan ribu dikerahkan di atau dekat Ukraina. Banyak penilaian menyebut Rusia unggul jumlah di medan perang dan telah menutup sebagian besar kesenjangan awal dalam produksi drone, bahkan di beberapa kategori setara atau melampaui Ukraina. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah berlangganan acara militer ini. Kami mengunggah video setiap hari yang membahas semua peristiwa besar dalam geopolitik global. Versi sebenarnya dari pembalikan ini justru lebih terbatas dan lebih menarik daripada sekadar pembalikan sederhana. Keunggulan besar yang dimiliki Rusia pada Februari 2022 kini telah berkurang menjadi sesuatu yang jauh lebih mendekati keseimbangan. Dalam teknologi-teknologi spesifik yang sekarang menentukan garis depan, yaitu sistem tak berawak dan intelijen yang mengarahkannya,
Ukraina justru berhasil mengambil inisiatif. Perang yang awalnya adu jumlah kini berubah menjadi persaingan kemampuan adaptasi, di mana negara kecil justru bergerak lebih cepat. Adaptasi ini bertumpu pada basis industri yang berbeda dari industri persenjataan tradisional. Saat Fedorov mengunjungi pameran pertahanan Ukraina, dia melewati deretan senjata yang tampak seperti disolder dan direkatkan lakban di garasi, karena memang banyak dibuat begitu. Ada gulungan kabel serat optik yang memungkinkan sebuah drone diterbangkan melalui seutas benang kaca secara harfiah kebal terhadap gangguan karena sama sekali tidak menggunakan sinyal radio. Ada drone pengintai seukuran telapak tangan, senjata yang dibawa balon, dan kendaraan darat tanpa awak mirip meja di atas bulldozer mini. Semua harus murah dan sekali pakai, karena di garis depan yang dipenuhi drone, sebagian besar dari mereka akan ditembak jatuh atau diledakkan sebelum mencapai target. Kejeniusan pendekatan ini bukan pada satu senjata tertentu, melainkan pada kemauan untuk membuatnya dengan murah, rela kehilangan, dan terus menyempurnakannya dengan cepat. Fedorov juga mengubah perang menjadi sumber data yang bisa jadi aset jangka panjang berharga bagi Ukraina. Pertempuran menghasilkan arsip besar rekaman medan perang, berupa perpustakaan jutaan video yang dianotasi dan direkam drone pengintai serta serang, termasuk rekaman perilaku manusia di detik terakhir saat drone mendekat. Kementerian Pertahanan telah mulai membuka kumpulan data ini kepada perusahaan-perusahaan dari negara sekutu agar mereka dapat melatih model kecerdasan buatan mereka sendiri menggunakan data pertempuran nyata dalam sebuah proyek yang disebut Avenger Labs. Ini juga menunjukkan masa depan di mana rampasan perang paling berharga bukan wilayah, melainkan data pelatihan. Namun, meski visi Fedorov mendapat banyak dukungan, hal itu menghadapi tantangan dari para komandan militer Ukraina sendiri. Pembicaraan futuristik soal perang robot memicu penolakan di angkatan bersenjata, hingga analis menyebut ada perebutan kekuasaan terbuka antara menteri dan jenderal. Keberatan di lapangan bukan karena teknologinya tak berguna, melainkan transisi ke pertempuran tanpa awak berlangsung lebih lambat dari janji Fedorov. Pembahasan tentang medan perang kosong yang diperebutkan mesin-mesin terasa terlepas dari perang sesungguhnya yang masih identik dengan parit berlumpur dan tubuh hancur. Namun, gambaran itu pun tidak sepihak. Panglima tertinggi Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, terus memenangkan pertempuran dengan menggunakan taktik gabungan tradisional, lapis baja, dan manuver infanteri di medan perang, metode yang menghasilkan beberapa kemenangan terbesar Ukraina di awal perang. Banyak brigade garis depan memanfaatkan semua keunggulan teknologi yang tersedia. Komandan Brigade K2, salah satu pengguna awal drone FPV, memuji Menteri Pertahanan muda dan berpikiran teknologi yang bisa langsung memahami satuan tanpa perlu penjelasan lagi. Kenyataan perang berada di antara kedua posisi ini bukan pilihan yang jelas antara manusia dan mesin, melainkan integrasi keduanya yang rumit dan penuh perdebatan. Perlu diingat, alasan utama penggunaan mesin-mesin ini sejak awal bukan untuk pamer, melainkan sebagai respons terhadap kelelahan. Laporan CNN menyebut 2 tentara Ukraina di garis depan yang lebih dari 11 bulan bertahan di lubang perlindungan tanpa pergantian terus diburu drone hingga pernah kehabisan karung pasir untuk pertahanan mereka. Salah satu dari mereka menempuh 20 mil ke tempat aman saat fajar setelah hampir setahun hanya berkomunikasi dengan istrinya lewat pesan radio rekaman. Mereka seharusnya diselamatkan oleh otomatisasi. Robot-robot itu ada karena tentara seperti mereka kurang dan yang tersisa dipaksa melampaui batas kemampuan manusia. Itulah inti revolusi ini, bukan karena antusiasme teknologi, tapi karena kekurangan prajurit dan enggan terus mengorbankan mereka. Ini membawa kita ke arah yang menurut Fyodorov akan dituju semua ini, serta kegelisahan yang mengikutinya. Visinya, zona pembunuhan adalah jalur bermil-mil di garis depan, di mana semua yang bergerak diburu drone, dan akhirnya akan benar-benar tanpa manusia. Mesin akan melawan mesin di udara dan di darat, dan besarnya korban manusia yang menjadi ciri perang ini akan dianggap tidak dapat dipertahankan, memaksa peperangan untuk berkembang menjadi sesuatu yang hampir tanpa darah dengan pihak yang pertama mengotomatisasi. Itu visi yang menarik dan merupakan akhir yang logis dari semua yang telah Ukraina bangun. Ini juga, seperti yang dicatat dengan hati-hati oleh New York Times, adalah jenis visi yang seharusnya membuat kita berhati-hati. Karena perang jarang mengikuti logika yang rapi. Perang jadi tak terduga dan menyerahkan keputusan membunuh pada mesin tanpa penilaian manusia justru bisa menambah ketidakpastian, bukan menguranginya.
Organisasi hak asasi manusia telah menarik garis tegas terhadap senjata yang memilih dan menyerang target tanpa kendali manusia yang bermakna, dan garis itulah yang menjadi tujuan aspirasi Fedorov untuk dilampaui. Saat ini, Ukraina sedang menjalankan perang berbantuan, bukan perang otonom, dengan memanfaatkan intelijen untuk membentangkan pasukan yang lebih kecil di sepanjang front yang lebih panjang dan membuat musuh yang lebih besar mengalami kerugian lebih cepat daripada kemampuannya mengganti kerugian itu. Arsenal tak berawak Ukraina telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Sektor pertahanan Kiev menghadirkan inovasi menakjubkan dari drone pengebom bertenaga jet hingga robot pembunuh kamikaze berteknologi AI. Namun, tambahan terbaru ini mungkin yang paling besar dan mengesankan sejauh ini. Memperkenalkan Sea Trident, monster laut seberat 10 ton yang dilengkapi persenjataan cukup untuk mengancam keberadaan armada Laut Hitam Kremlin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa drone baru ini bisa menjadi aset yang bisa mengubah keadaan, membuka jalan baru bagi operasi ofensif maupun defensif bagi angkatan bersenjata Ukraina, sekaligus memberikan ancaman besar baru bagi Rusia untuk dikhawatirkan. Sea Trident diperkenalkan untuk pertama kalinya pada acara Eurosatory 2026 di Paris. Eurosatory yang diadakan 2 tahun sekali adalah pameran internasional terbesar industri pertahanan dan keamanan darat serta udara darat. Acara ini menarik puluhan ribu tamu dengan ribuan peserta pameran dari puluhan negara yang memamerkan inovasi militer terbaru mereka, mulai dari kendaraan seperti tank dan truk hingga senjata ringan, sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan terakhir acara ini menunjukkan kehadiran sektor pertahanan Ukraina yang terus meningkat dan kini menjadi salah satu terbesar dan terbaik dunia. Dan pada pameran tahun 2026, perusahaan pertahanan yang berbasis di Kiev, Global Mark, turut hadir untuk memukau dunia dengan kendaraan tak berawak bawah air raksasanya. Dengan ukuran mencapai 10 meter atau 32,8 kaki panjangnya, lebar 2 meter atau 6,5 kaki, dan tinggi 1,5 meter atau 4,9 kaki, ini bukan drone biasa. Bentuknya mirip torpedo super besar, terutama dari tampilannya. Dengan bobot mencapai 10.000 kg atau 22.000 pon, drone ini dengan mudah menjadi salah satu drone terberat dalam persenjataan Ukraina dan mampu membawa muatan yang juga sangat besar hingga 1.000 kg atau 2.200 pon. Perwakilan Global Mark juga mengungkapkan bahwa drone ini memiliki jangkauan operasional hingga 2.000 mil laut dan kedalaman operasional maksimum 60 meter atau sekitar 200 kaki. Drone ini dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 10 knot atau 18,5 km per jam atau 11,5 mil per jam dengan kecepatan jelajah mendekati 6 knot sekitar 11 km per jam atau 7 mil per jam. Pengembang juga mengungkapkan bahwa Sea Trident telah dirancang untuk berbagai jenis misi. Meskipun pada pandangan pertama tampak seperti aset yang sepenuhnya ofensif, Global Mark mengklaim bahwa alat ini dapat digunakan untuk tugas-tugas logistik dan transportasi, seperti pengiriman kargo, serta misi serangan dan operasi pertahanan, misalnya mencegat dan menetralkan kendaraan bawah air tak berawak milik lawan. Perlu dicatat juga, perusahaan belum mengungkapkan sejauh mana perkembangan platform ini, atau seberapa cepat dapat digunakan dalam layanan angkatan bersenjata Ukraina. Namun, fakta bahwa Global Mark bersedia memamerkan drone ini di acara Eurosatory menunjukkan bahwa kemungkinan besar pengembangannya sudah cukup jauh. Dan Sea Trident sudah membuat Rusia ketakutan. Salah satu pakar militer negara itu, Vladimir Yeran-Osian, seorang dosen di Universitas Keuangan di bawah pemerintah Federasi Rusia di Moskow, membagikan pendapatnya tentang Sea Trident dalam wawancara dengan salah satu surat kabar mingguan terbesar di negara itu, AIF. Awalnya, Yeran-Osian mencoba meremehkan inovasi tersebut, mengklaim bahwa Sea Trident sebenarnya bukanlah inovasi asli Ukraina, melainkan kemungkinan besar terdiri dari berbagai bagian yang diproduksi di negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Dia juga menyarankan Global Mark mungkin berbohong atau melebihkan spesifikasi teknis dan kemampuan drone, sebelum akhirnya mengakui bahwa drone itu bisa digunakan menyerang berbagai infrastruktur pelabuhan dan pesisir, seperti terminal laut, stasiun pemuatan minyak dan gas, jembatan, bendungan, hingga pembangkit listrik tenaga air. Ahli menambahkan, musuh pasti akan mencoba menggunakan Sea Trident untuk menenggelamkan kapal perang besar atau kapal selam armada Rusia. Dia lalu menyebarkan propaganda Kremlin, mengklaim tak ada alasan khawatir karena Rusia sudah sering menghadapi drone Ukraina dan Barat serta telah beradaptasi. Dia merinci pertahanan yang bisa disiapkan Kremlin untuk menghadapi ancaman, seperti penghalang di pintu masuk pelabuhan,
pos pendengaran untuk memindai suara ancaman bawah air, dan penyelam militer yang berpatroli di lokasi penting di pesisir. Namun pada kenyataannya, tidak ada satupun dari langkah-langkah ini yang benar-benar cukup untuk mengatasi ancaman besar yang ditimbulkan oleh Sea Trident. Navigasi canggih memudahkan sistem ini menghindari penghalang Rusia, menyesuaikan kedalaman dan lintasan untuk menyerang target tanpa hambatan. Selain itu, meskipun Yeran Osian mengklaim bahwa pasukan Kremlin telah berhasil menghadapi drone Ukraina di masa lalu, ada banyak sekali bukti yang membantah hal tersebut. Memang, perang kini telah mencapai titik di mana hampir tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa laporan baru tentang serangan drone Ukraina lainnya terhadap aset dan infrastruktur Rusia. Pasukan Kiev telah secara sistematis memberantas target-target Rusia satu persatu, merusak dan menghancurkan segala sesuatu, mulai dari kapal angkatan laut hingga terminal minyak dan gudang amunisi, dan pasukan Kremlin berulang kali gagal menghentikan mereka. Radar mereka terlalu lambat, pertahanan udaranya tidak memadai, dan pasukannya berulang kali lengah. Hal ini sama benarnya di darat maupun di laut. Seperti yang telah kita lihat, pasukan Ukraina memanfaatkan drone berbasis udara dan air, serta rudal untuk melakukan banyak serangan sukses terhadap kapal-kapal Rusia di Laut Hitam dan sekitarnya. Faktanya, serangan-serangan ini sudah dimulai sejak tahun 2022 pada awal-awal perang. Hanya beberapa minggu setelah konflik dimulai, misalnya pada Maret 2022, Ukraina menggunakan rudal balistik Tochka-U untuk menenggelamkan kapal pendarat besar Rusia di pelabuhan Berdyansk yang diduduki. Sebulan kemudian, pasukan Ukraina meraih kemenangan ikonik dengan menenggelamkan kapal andalan armada Laut Hitam, kapal penjelajah rudal Moskva, menggunakan rudal anti kapal Neptune buatan sendiri. Dalam bulan-bulan berikutnya, kita melihat kapal pendarat, perahu serbu, dan kapal pendukung mengalami kerusakan atau bahkan hancur total. Seiring kekuatan pasukan Ukraina meningkat tiap tahun, semakin banyak kapal musuh yang dihancurkan. Bahkan kapal selam Rusia pun tidak luput dari serangan ini. Sebagai contoh, pada bulan September 2023, rudal Ukraina berhasil menembus lambung kapal Rostov di Don. Dan pada bulan Desember 2025, Ukraina menggunakan drone udara dan permukaan untuk menyerang kapal selam Rusia Proyek 636. Pasukan Kiev menghancurkan kapal feri kereta api yang membantu Rusia mengirim pasokan ke Crimea, secara perlahan membuat semenanjung itu kekurangan amunisi dan perlengkapan militer. Setiap tahun, konflik ini menyebabkan banyak kapal berbagai ukuran tenggelam atau harus ditarik untuk diperbaiki dengan biaya besar. Serangan-serangan ini terbukti sangat efektif dan berdampak besar, sehingga hampir sepenuhnya meniadakan armada Laut Hitam. Melihat kapal mereka makin banyak rusak dan kurang pertahanan terhadap UAV serta rudal Ukraina, Komandan Kremlin mulai memindahkan kapal lebih jauh dari zona konflik. Semakin lama, makin sedikit kapal Rusia melintasi Laut Hitam. Kebanyakan hanya berdiam di pelabuhan atau galangan kapal, bersembunyi, dan berharap Ukraina membiarkan mereka. Ini berarti makin sedikit kapal yang aktif meluncurkan rudal kaliber ke kota dan permukiman Ukraina. Dengan kata lain, dengan melawan armada Laut Hitam, Ukraina mampu mengurangi kekuatan pengeboman Rusia dan menyelamatkan banyak nyawa dalam prosesnya. Singkatnya, hal ini mengubah armada Laut Hitam dari ancaman yang aktif dan kuat menjadi beban nyata bagi Rusia. Alih-alih menggunakan kapal perangnya untuk menyerang lawan dan memperluas keunggulannya di darat, Kremlin sekarang hampir tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari aset-aset ini dan justru harus menghabiskan sebagian besar waktu, uang, dan sumber dayanya untuk melindungi atau memperbaikinya. Dan bagian yang paling luar biasa dari semua ini adalah Ukraina berhasil melakukan hal ini tanpa angkatan laut konvensional. Mereka sebagian besar mengandalkan drone dan rudal untuk mengalahkan apa yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan angkatan laut terkuat di dunia. Sea Trident berpotensi membawa operasi angkatan laut ke tingkat baru yang menarik. Sebelum membahas penggunaan dan keunggulan unik drone bawah air baru ini, masih ada hal lain yang perlu dibahas. Jika Anda merasa The Military Show bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Ukraina telah menggunakan drone laut sebelumnya. Ada Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus atau Magura V5 misalnya. Dikembangkan untuk digunakan oleh Direktorat Intelijen Utama Ukraina (GUR) dan mampu melakukan berbagai tugas termasuk pengawasan, pengintaian, patroli maritim, penanggulangan ranjau, pencarian dan penyelamatan, serta misi tempur. Drone-drone ini mulai digunakan pada tahun 2023 dengan tahun-tahun berikutnya menyaksikan kedatangan model V6 dan V7. Dengan biaya sekitar $273.000 per unit, Magura V5
telah terbukti sangat efektif di medan perang, secara langsung berkontribusi pada penghancuran sejumlah kapal Rusia, termasuk kapal pendarat kelas Kulak, korvet rudal kelas Tarantul, dan kapal patroli. Namun Magura memiliki batasannya. V5 memiliki kapasitas muatan maksimum sekitar 300 kg atau 660 pon misalnya, dan jangkauan operasional sekitar 800 km atau 500 mil. Bahkan versi V7 yang lebih canggih hanya dapat membawa hulu ledak seberat 650 kg atau 1.433 pon pada jarak hingga 1.000 km atau 620 mil. Sea Trident lebih unggul dalam hampir semua aspek. Senjata ini lebih besar, lebih berat, dan mampu membawa daya ledak yang jauh lebih besar dalam jarak yang jauh lebih jauh. Drone ini mampu membawa hingga 1.000 kg bahan peledak, menempatkannya di kelas berbeda dari sebagian besar drone yang digunakan Ukraina. Sementara drone yang lebih kecil mungkin hanya mampu menyebabkan kerusakan ringan pada kapal Rusia, Sea Trident memiliki daya ledak yang lebih dari cukup untuk menghancurkan bahkan target terbesar sekalipun. Karena drone berat ini beroperasi di bawah air, ia dapat menyerang kapal selam dan kapal penjelajah di titik terlemah, membuat lubang di lambung sehingga kapal cepat kebanjiran dan tenggelam sebelum kru sempat memperbaiki. Jangkauan luas Sea Trident adalah keunggulan lain yang membedakan aset ini dari sebagian besar drone lain yang telah digunakan Ukraina hingga saat ini. Karena dapat menempuh jarak hingga 2.000 mil laut yang setara dengan perjalanan dari Odessa di pantai selatan Ukraina hingga ke garis pantai Spanyol atau Aljazair. Sea Trident tidak akan kesulitan melintasi seluruh Laut Hitam. Bahkan, jangkauannya cukup untuk melakukan perjalanan dari Ukraina ke kota pelabuhan Rusia seperti Novorossiysk atau bahkan pelabuhan Sevastopol di Crimea yang diduduki, lalu kembali ke Ukraina tanpa resiko kehabisan bahan bakar. Hal itu membuka banyak peluang bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk merencanakan dan melaksanakan operasi mereka di masa mendatang. Dengan senjata seperti ini dalam persenjataan mereka akan lebih mudah dari sebelumnya untuk mengatur serangan dahsyat terhadap aset Angkatan Laut Rusia. Dan Kremlin pada dasarnya tidak akan punya cara untuk melindungi kapal-kapalnya. Meski kapal-kapal itu dipindahkan lewat Selat Kerch ke Laut Azov menuju pelabuhan lain, Sea Trident tetap bisa menemukannya dan menghancurkan. Fakta bahwa Sea Trident bergerak di bawah permukaan juga membuatnya menjadi tantangan yang sangat berbeda bagi Rusia dibandingkan dengan drone permukaan seperti Magura V5. Drone permukaan dirancang sulit dideteksi, namun tetap bisa terlihat oleh pesawat atau drone di atasnya. Namun dengan bergerak hingga 60 meter di bawah air, Sea Trident akan mustahil terlihat dari atas. Rusia harus mengandalkan tim penyelam bawah air dan sistem radar atau sonar canggih untuk memiliki peluang mendeteksi drone-drone ini. Ini juga seharusnya membantu Ukraina melakukan serangan mendadak ke kapal musuh dari bawah. Dan fakta bahwa drone seperti ini ada akan menimbulkan ketakutan di hati para pelaut dan personel Angkatan Laut Rusia. Karena meskipun air tampak tenang, mereka tahu bahwa hulu ledak seberat 2.200 pon masih bisa mengarah ke mereka tersembunyi di bawah ombak. Armada Laut Hitam Rusia sudah ketakutan dalam beberapa tahun terakhir, dan Sea Trident menambah mimpi buruk baru bagi mereka. Hal ini mungkin membuat para komandan Angkatan Laut Kremlin semakin enggan menggunakan kapal-kapal mereka, lebih memilih untuk menjaga kapal tetap dekat dengan pantai atau berlabuh di pelabuhan, daripada mengirim mereka ke laut untuk menembakkan rudal dan meluncurkan drone ke target-target Ukraina. Dan manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Selama pameran Euro-Satori, Global Mart juga mengumumkan bahwa Sea Trident dilengkapi dengan sistem kontrol otonom dan navigasi adaptif. Artinya, Sea Trident bisa menjalankan misi jarak jauh dengan sedikit keterlibatan operator. Monster ini bahkan tak perlu pilot. Sebagian besar waktu, Sea Trident dapat mengandalkan sistem AI bawaannya sendiri untuk membantunya mencapai tujuan, menyesuaikan jalur selama perjalanan menuju destinasi agar memiliki peluang terbaik dalam menyelesaikan setiap misi yang diberikan. Dan seperti yang dinyatakan oleh pengembangnya sendiri, drone ini dapat diberikan rentang tugas yang ternyata sangat luas. Penggunaan yang paling jelas adalah membawa muatannya langsung ke kapal musuh dan menabraknya dari bawah, memicu ledakan dahsyat yang dapat dengan cepat menenggelamkan sebagian besar kapal. Namun drone ini sebenarnya tidak harus membawa bahan peledak sama sekali. Global Mart mencatat, drone ini dapat mengangkut pasokan melintasi perairan yang sangat berguna di masa depan. Jika pasukan Ukraina mencoba untuk sepenuhnya membebaskan Crimea misalnya, atau jika mereka harus memindahkan amunisi dan sumber daya lain dari satu pantai atau pelabuhan ke tempat lain, dengan risiko kecil dicegat selama perjalanan.
Peluang operasionalnya benar-benar sangat banyak. Dengan pihak produsen juga mencatat bahwa drone Sea Trident dapat digunakan untuk berpatroli di perairan sendiri dan mencegat drone musuh juga. Singkatnya, ini adalah tambahan yang sangat serbaguna untuk pasukan drone Ukraina. Tentu saja, seperti drone lainnya, ini juga tidak sempurna. Pasukan sistem tak berawak Ukraina harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan jika ingin menggunakan senjata ini dalam perang melawan Rusia. Misalnya, ini bukan drone tercepat yang ada. Magura V5 dapat mencapai kecepatan puncak sekitar 42 knot, kira-kira 78 km per jam atau 48 mil per jam, dan melaju dengan kecepatan sekitar 22 knot, 41 km per jam atau 25 mil per jam. Sementara Sea Trident bergerak jauh lebih lambat. Hal ini berpotensi membuatnya lebih mudah dicegat jika Rusia dapat mengetahui cara mendeteksinya. Namun jelas bahwa alat ini dirancang dengan mempertimbangkan unsur kejutan dan kenyataan bahwa alat ini bergerak sangat lambat mungkin membuatnya lebih kecil kemungkinannya untuk muncul sebagai ancaman di layar radar Rusia. Misalnya, alat ini bisa tampak seperti ikan besar atau puing mengapung, bukan ancaman peledak yang segera meledak. Walau Sea Trident bisa beroperasi di bawah permukaan, alat ini tak dapat menyelam terlalu dalam. Jarak selam maksimum 200 kaki membuatnya tidak cocok digunakan untuk serangan di laut dalam atau samudera, sehingga alat ini akan lebih banyak digunakan di perairan dangkal dan wilayah pesisir. Namun untuk Ukraina, hal itu sebenarnya tidak terlalu penting. Pasukan Ukraina tak perlu terlalu khawatir menyerang kapal Rusia di laut, karena sebagian besar kapal itu lebih sering berada di dermaga dan pelabuhan dangkal, lokasi yang memang menjadi sasaran ideal Sea Trident. Hal ini memberikan para komandan Rusia sebuah dilema Catch-22 yang nyata. Jika kapal-kapal mereka keluar dari pelabuhan ke laut lepas, kapal tersebut lebih rentan diserang drone udara atau rudal yang bisa menenggelamkannya sebelum kembali ke pangkalan. Namun, jika kapal mereka ditinggalkan di pelabuhan, drone Sea Trident dapat mudah menghancurkannya. Selain itu, drone berat baru ini juga bisa digunakan untuk menyerang infrastruktur penting, seperti tiang penyangga jembatan Crimea misalnya, atau pelabuhan tempat minyak dan sumber daya lain dimuat ke kapal tanker armada bayangan Rusia. Secara keseluruhan, ini adalah tambahan yang sangat berharga bagi Ukraina. Ini juga merupakan bukti kecerdikan industri pertahanan negara tersebut yang terus berkembang semakin kuat. Saat Rusia menghadapi berbagai masalah, dari ekonomi yang gagal hingga pasukan terhenti dan kerugian besar, Ukraina tetap tenang dan percaya diri menjalankan tugas di garis depan dan belakang. Prajurit dan operator drone mereka terus memberikan kerugian besar kepada musuh mereka, sementara kontraktor pertahanannya terus berinovasi dan unggul. Mereka memproduksi banyak senjata, kendaraan, dan sistem tak berawak yang terus meningkat, berpotensi membantu Ukraina menjadi lebih kuat. Ukraina juga terus mendapatkan manfaat dari dukungan besar dari sekutu-sekutu NATO-nya. Saat membayangkan angkatan udara terkuat di dunia, Anda pasti langsung memikirkan Angkatan Udara Amerika Serikat, kekuatan udara NATO, skuadron pesawat tempur generasi kelima, anggaran miliaran dolar, dan doktrin yang diasah puluhan tahun. Namun selama 4 tahun terakhir, sesuatu telah terbentuk di langit Ukraina yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut. Secara singkat, jumlah orang yang menerbangkan drone tempur ke medan perang setiap hari telah diam-diam tumbuh hingga skala yang hanya bisa disaingi oleh sedikit militer di dunia. Ukraina telah membangun kekuatan tempur udara dalam skala yang bahkan NATO dengan semua uang dan pengalaman institusionalnya belum pernah coba lakukan. Kisah bagaimana mereka membangunnya menunjukkan hampir semua hal yang perlu Anda ketahui tentang bagaimana perang ini kini diperangi. Mari kita mulai dengan angkanya, karena memang sulit dipercaya. Menurut pernyataan resmi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, sekitar 80.000 personel kini terlibat dalam operasi drone dalam satu bentuk atau lainnya. Jumlah pasti pilot terlatih dalam angka tersebut dirahasiakan. Ukraina tidak mempublikasikannya, dan seperti yang akan Anda lihat, mereka punya alasan yang sangat kuat untuk tidak melakukannya. Namun, operator garis depan dan komandan unit memperkirakan bahwa sekitar 25.000 hingga 40.000 dari pasukan tersebut adalah pilot drone tempur aktif. Mereka adalah pria dan wanita yang menerbangkan pesawat tanpa awak melawan pasukan Rusia di setiap cabang militer. Itu hanya perkiraan dari para pelaku penerbangan, bukan data resmi. Angka pastinya tersembunyi di balik kerahasiaan operasional. Namun, bahkan perkiraan terendah sudah luar biasa. Untuk memahaminya, bandingkan dengan angkatan udara tradisional. Ambil contoh Angkatan Udara Italia dan hitung semua orangnya, para pilot, mekanik, peramal cuaca, juru masak, jenderal, dan semua staf mereka.
Jumlah resminya ada di kisaran antara 35.000 hingga 43.000 orang. Tentu saja, hanya sekitar 1.500 yang benar-benar pilot. Amerika Serikat sendiri menempatkan sekitar 30.000 hingga 35.000 personel angkatan udara di seluruh Eropa, dan hanya 2.000 hingga 3.000 dari mereka yang benar-benar terbang. Sekarang mari kita lakukan perhitungan yang lebih besar, menjumlahkan semua pilot NATO di luar Amerika Utara. Semua pilot jet tempur serta kru pesawat angkut, tanker, dan helikopter di seluruh negara anggota Eropa yang ada di peta, jika dijumlahkan, mencapai sekitar 15.000 penerbang. Itulah seluruh kekuatan pilot udara dari sayap Eropa NATO. Jumlah pilot drone tempur Ukraina menurut perkiraan terendah sudah melebihi angka tersebut. Menurut perkiraan tertinggi, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Perbandingan seperti itu mengubah cara pandang terhadap apa yang sebenarnya telah dibangun oleh Ukraina. Ini bukan hanya program drone, tapi secara fungsional adalah kekuatan penerbangan tempur terbesar di dunia barat, yang seluruhnya dibangun dari nol selama masa perang. Kini dalam kekuatan itu ada korps elit bernama Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina atau SBS, sesuai singkatan Ukraina. Ini adalah cabang militer khusus yang bahkan belum ada beberapa tahun yang lalu. Dan pada tahun 2026 memiliki sekitar 15.000 personel sendiri. Namun SBS hanya bagian paling terlihat dan profesional dari keseluruhan. Di luar itu, unit drone khusus sekarang beroperasi di lebih dari 100 brigad manuver dan hampir 500 batalion serta resimen terpisah. Ini adalah poin kunci yang bisa disamarkan oleh angka utama. Drone bukanlah kemampuan khusus yang hanya ditempelkan pada sisi tentara Ukraina. Mereka adalah cara utama tentara bertempur, dan itu bukan berlebihan. Pertimbangkan apa tanggung jawab para pilot ini di medan perang. Pada awal Mei 2026, pejabat Ukraina dan analis independen memperkirakan bahwa drone menyumbang sekitar 70 hingga 90% dari semua korban Rusia. Institut Riset Polandia OSW mencapai kesimpulan serupa bahkan lebih awal pada Oktober 2025 dengan memperkirakan sekitar 70 hingga 80% kerugian Rusia dan hampir 85% peralatan garis depan yang hancur disebabkan oleh sistem tak berawak. Tidak ada yang bisa mengaudit medan perang secara langsung, sementara sumber Ukraina memiliki insentif menekankan keberhasilan mereka. Analis dari berbagai institusi terus menghasilkan angka serupa yang sudah cukup berbicara. Ukraina bahkan memberikan angka pasti. Mikhailo Fedorov, Menteri Transformasi Digital dan pejabat yang mengawasi upaya drone, mengatakan bahwa drone serang dan pembom Ukraina melakukan hampir 820.000 serangan yang terkonfirmasi sepanjang tahun 2025. Semua ini sudah diverifikasi lewat rekaman drone. Menurut perhitungan tersebut, lebih dari 80% target Rusia yang dihancurkan pada tahun itu dihancurkan oleh drone, dan sebagian besar diantaranya adalah buatan dalam negeri. Komandan SBS mengklaim bahwa sistem pelacakan Ukraina mencatat lebih dari 156.000 tentara Rusia tewas atau terluka hanya oleh drone dalam 5 bulan antara Desember 2025 dan April 2026. Meski angkanya mungkin dilebih-lebihkan, skala besar yang digambarkan tetap sesuai dengan apa yang dilihat para pengamat luar dan kondisi garis depan yang stagnan karena minimnya kemajuan Rusia sepanjang 2025. Dampak kumulatif di sini benar-benar telah membentuk ulang medan perang secara fisik. Perang Ukraina kini lebih tepat disebut perang mesin, di mana garis depan dijaga bukan oleh infanteri massal, melainkan kru drone kecil dan pesawat yang mereka operasikan. Data internal Ukraina menemukan bahwa drone menyumbang sekitar 69% serangan terhadap pasukan Rusia dan 75% serangan terhadap kendaraan serta peralatan sejak tahun 2024 dan angkanya terus meningkat sejak saat itu. Zona mematikan drone kini menjangkau sekitar 20 km di belakang garis depan, mencekik logistik Rusia, memaksa konvoi pasokan untuk berpencar dan bergerak satu persatu, serta mengubah tindakan sederhana membawa makanan dan amunisi ke depan menjadi penderitaan harian. Komandan Ukraina bisa menempatkan lebih sedikit tentara di garis depan berkat drone yang memperluas jangkauan dan kemampuan operasional mereka. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa basis industri yang dibangun Ukraina dari nol. Pada awal tahun 2026, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Serhiy Boyev mengatakan bahwa dia yakin negaranya memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih dari 7 juta drone FPV pada tahun itu. Jumlah ini 4 kali lebih banyak dibanding produksi tahun 2024. Industri ini memiliki lebih dari 160 perusahaan pembuat drone FPV dalam negeri. Ini adalah kebalikan dari bagaimana Ukraina memulai pada awal tahun 2022 dengan mengimpor drone murah dari Tiongkok dan melengkapinya dengan granat serta ranjau rakitan.
Ukraina tak hanya punya operator drone, tapi juga berbagai model drone yang dirancang khusus untuk kondisi di lapangan. Bagian terbaiknya, drone-drone itu tak hanya digunakan di garis depan. Basis industri yang sama juga membuat drone serang jarak jauh yang telah mencapai target lebih dari 1.500 km di Rusia. Selama beberapa bulan terakhir, Ukraina telah menyerang kilang minyak, gudang amunisi, dan pangkalan udara militer pada jarak yang sebelumnya enggan diizinkan oleh pemerintah barat dengan senjata yang mereka suplai sendiri. Pada 2024 berlangsung perdebatan berbulan-bulan soal penggunaan ATACMS yang berjangkauan ratusan kilometer. Pada tahun 2026, Ukraina secara rutin mencapai jarak 600 km dan beberapa model yang lebih ambisius seperti Firepoint FP-FP5 yang secara teknis adalah rudal jelajah memiliki jangkauan hingga 3.000 km. Pimpinan Ukraina mulai menyebut ini sebagai kampanye sanksi jarak jauh, sebuah upaya yang disengaja untuk melemahkan infrastruktur yang mendukung mesin perang Rusia. Jadi kekuatan udara yang kami maksud beroperasi di seluruh kedalaman medan perang secara bersamaan. Drone FPV taktis membunuh dalam jarak beberapa kilometer dari parit. Drone interceptor menjaga kota-kota jauh di belakang mereka, dan drone serang jarak jauh menjangkau jauh ke dalam wilayah Rusia. Bagaimana negara yang 4 tahun lalu masih impor quadcopter hobi bisa sampai di titik ini? Jika kita kembali ke tahun 2014 saat invasi pertama Rusia ke Donbas, para pilot drone Ukraina yang paling awal adalah semi-hobiis. Mereka mempelajari taktik sendiri, membeli pesawat komersial dengan dana pribadi atau donasi, dan melakukan pengintaian secara improvisasi selama pertempuran intensitas rendah di timur. Ketika invasi skala penuh terjadi pada Februari 2022, pengetahuan improvisasi itu tiba-tiba harus diterapkan ke seluruh tentara dalam semalam. Awalnya untuk pengintaian, saat unit-unit bergegas untuk menempatkan mata di udara di seluruh Ukraina. Apa yang awalnya merupakan kemampuan khusus dengan cepat menjadi salah satu ciri utama dari perang ini. Menghadapi tentara Rusia yang masih memiliki keunggulan besar dalam kekuatan tembak konvensional, Ukraina harus menemukan sesuatu yang murah, melimpah, dan mematikan untuk mengisi kekosongan itu, yang ternyata adalah drone serang. Secara sederhana, drone menjadi artileri baru, dan kekurangan peluru hanya semakin memperkuat kebutuhan akan lebih banyak drone. Hal ini menciptakan lingkaran umpan balik positif, di mana setiap misi drone yang sukses dipuji dan membantu mendanai lebih banyak drone serupa. Pada tahun 2026, Ukraina memiliki salah satu program pelatihan operator drone terkuat di dunia. Warga sipil tiba-tiba menandatangani kontrak, dan tentara yang berpindah spesialisasi diharuskan lulus pelatihan penerbangan bersertifikat sebelum mereka dikerahkan. Negara ini punya akademi penerbangan yang melatih pemula jadi operator andal dalam 1 hingga 2 bulan. Yang terpenting, ini terdiri dari beberapa lapisan, seperti sekolah yang dikelola unit tempur, bisnis pencari keuntungan, serta program yang didanai langsung produsen drone. Rusia secara aktif memburu fasilitas ini untuk membunuh instruktur dan peserta pelatihan, sehingga lokasi dan jumlahnya sangat dirahasiakan. Karena tersebar, kecil kemungkinan satu serangan bisa melumpuhkan kemampuan pelatihan Ukraina. Beberapa sekolah ini telah memberi sedikit gambaran tentang aktivitas di dalamnya. Ada pusat pelatihan khusus atau CST yang berbasis di wilayah Zaporizhia, didirikan pada pertengahan 2024 oleh sebuah kelompok relawan yang direkturnya sebelumnya telah menghabiskan 14 bulan memimpin unit serangan drone di garis depan. Pusat ini dijalankan dengan skema sekedar menutup biaya, melatih anggota baru, veteran, dan operator aktif. Pada 2026, pusat ini akan fokus mengoperasikan drone interceptor, kategori utama berikutnya yang bisa memimpin pertahanan Ukraina. Produsen utama Skyfall kini menawarkan pelatihan penerbangan sebagai layanan bersama perangkat kerasnya. Seorang perwakilan perusahaan mengatakan kepada Kyiv Post bahwa antara tahun 2023 dan 2026, sekolah penerbangan Skyfall telah melatih lebih dari 20.000 operator, dengan seluruh upaya tersebut dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan. Unit garis depan juga mengadakan pelatihan sendiri. Di Brigade Berat keempat yang baru-baru ini dikerahkan di sektor Konstantinuka Druskivka yang brutal, lulus dari sekolah dasar hanyalah permulaan. Lulusan ditempatkan sebagai pilot junior drone kecil, dan beberapa bulan pertama terbang diawasi veteran sebelum dipercaya menjalankan misi sendiri. Pusat pelatihan unit ke-239 yang dijalankan militer sementara itu memberikan gambaran tentang seberapa terstrukturnya hal ini sekarang. Pusat ini mempertahankan rasio instruktur terhadap siswa sekitar 1:10 dan kursusnya disesuaikan dengan jenis pesawat. Sebagai contoh, kualifikasi untuk quadcopter Mavic buatan Tiongkok yang dasar memerlukan waktu 39 hari,
drone pembom berat Vampire memerlukan 40 hingga 45 hari, dan kualifikasi tempur full first person view hampir 2 bulan. Ini adalah kursus yang benar-benar berorientasi pada pertempuran. Operator menggunakan controller game dan kursi, bukan senapan. Waktu pelatihan singkat dan banyak lulusan terjadi karena Ukraina membutuhkan kecepatan tersebut. Sebelum lanjut, pastikan berlangganan acara militer ini. Kami membahas cerita harian agar Anda mengikuti perkembangan geopolitik global. Ukraina fokus melatih lebih banyak operator drone daripada negara lain karena ada tekanan internal untuk menggantikan tenaga manusia dengan drone. Militer seringkali mencantumkan operator UAV sebagai peran militer yang paling dicari dan kelompoknya kini jauh lebih luas daripada stereotip gamer muda. Perempuan kini semakin banyak mengikuti pelatihan UAV dan pilot yang diwawancarai pada kompetisi 2026 di wilayah barat negara itu berusia antara 20-an hingga 50-an tahun. Menurut para pilot, yang menyatukan mereka bukan refleks atau latar belakang gamer, tapi disiplin, kerjasama tim, dan kemampuan adaptasi terus-menerus. Dan kemudian ada bagian dari cerita ini yang paling mendekati keunggulan teknologi sejati, yaitu simulator. Pelatihan drone Ukraina modern sangat bergantung pada perangkat lunak canggih, dan contoh standarnya adalah sebuah program bernama FPV Battleground yang dibuat oleh tim kecil di perusahaan Ukraina bernama Bazu dengan biaya sekitar $50.000. Untuk memahami mengapa itu luar biasa, pertimbangkan alternatifnya. Militer sebelumnya berlatih dengan simulator yang lebih sederhana, hanya untuk misi dasar di ruang virtual 2 km. Rusia di pihaknya merilis game FPV bergaya arcade di Steam pada tahun 2024. Bazu mengambil arah sebaliknya, mengejar realisme yang ekstrim. FPV Battleground menawarkan sandbox besar 40 x 40 km kepada peserta pelatihan dengan model fisika penerbangan yang mensimulasikan angin, drift, torsi rotor, dan cuaca yang berubah. Yang menarik, simulator ini mereplikasi momen yang paling ditakuti pilot, yaitu kehilangan video dan sinyal jika drone FPV terbang ke dalam radius jammer Rusia pada detik-detik terakhir saat melakukan serangan, ketika operator tidak bisa melihat dan drone harus beroperasi sendiri. Jadi Ukraina sebenarnya melatih pilot untuk menghadapi situasi itu di simulator sebelum mereka benar-benar mengalaminya di target nyata. Dan program ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pelatihan. Sebelum serangan darat, staf brigade dan korps sekarang membuat model digital yang presisi dari target mereka di dalam simulator, lalu menjalankan beberapa simulasi serangan untuk mengoptimalkan bagaimana drone akan mendukung serangan tersebut. Simulator ini bisa mensimulasikan pertempuran secara akurat sebelum terjadi. Kita perlu membahas lebih dalam satu kategori drone yang telah mengubah pertahanan udara Ukraina, yaitu drone pencegat. Ini adalah quadcopter kecil dan cepat yang dibuat khusus untuk mengejar dan menabrak drone serang Rusia saat terbang. Konsep ini muncul pada tahun 2024 sebagai landasan utama pertahanan Ukraina terhadap serangan syahid Rusia setiap malam. Menurut beberapa perkiraan, pada Mei 2026, Rusia meluncurkan 8.160 drone syahid ke Ukraina dan beberapa serangan melibatkan hingga 800 drone sekaligus. Pada akhir Mei 2026, Interceptor menyumbang 30% dari ancaman udara Rusia yang dijatuhkan. Jadi dari 3 target yang dihancurkan, 1 diantaranya bukan oleh rudal, melainkan drone lain. Inti dari semuanya di sini adalah soal ekonomi. Drone Interceptor seharga ribuan dolar digunakan untuk menghancurkan ancaman yang biasanya memerlukan rudal permukaan ke udara yang jauh lebih mahal. Namun pilot drone biasanya harus duduk di dekat garis depan untuk mengawasi langit, sehingga mereka jadi target. Dan di sini, jawaban dari produsen Ukraina adalah dengan sepenuhnya mengeluarkan pilot dari zona bahaya. Menurut Skyfall, perusahaan telah mengembangkan cara bagi pilot Interceptor untuk beroperasi dari ratusan bahkan ribuan mil dari garis depan melalui internet berbasis satelit. Dalam beberapa kasus, pengaturannya bahkan bisa dilakukan di benua lain. Wild Hornets, pembuat Interceptor Sting, membangun sistem serupa yang disebut Hornet Vision Control. Rekor yang dicapai dengan teknologi itu terasa hampir tidak nyata. Wild Hornets mengklaim bahwa seorang operator dapat mengendalikan drone secara akurat dari jarak 2.000 km. Tentu, klaim ini berasal dari produsen sendiri dan dipromosikan dalam rekaman mereka, sehingga angkanya mungkin agak dilebih-lebihkan dalam skenario ideal. Tapi terlepas dari itu, logika dasarnya tetap masuk akal. Jika personel Anda yang paling berharga dan paling diburu tak perlu berada dekat target yang diburu, Anda telah mengatasi masalah kelangsungan hidup yang masih dihadapi militer lain di dunia. Sifat pragmatisnya yang akhirnya membuat sistem ini berjalan.
Terdapat umpan balik hampir terus-menerus antara pilot misi tempur, sekolah pelatihan, dan perusahaan pembuat pesawat. Taktik yang sukses kemarin di garis depan dapat segera masuk kurikulum dalam beberapa hari. Tindakan balasan Rusia yang terdeteksi pagi hari bisa langsung mengubah pelatihan di sore hari. Instruksi disesuaikan dari minggu ke minggu dengan kondisi dunia nyata, sesuatu yang sebelumnya sudah kita lihat pada platform akuisisi drone dan gamifikasi untuk skuad pengoperasian drone. Jadi, mari kita mundur sedikit. NATO memiliki anggaran yang jauh lebih besar daripada yang bisa diimpikan Ukraina. NATO punya pesawat tempur siluman, pengisian bahan bakar udara, konstelasi satelit, peringatan dini, dan doktrin kekuatan udara yang sudah terakumulasi selama generasi. Aliansi ini jauh lebih unggul di hampir semua kategori konvensional. Jadi, apa yang telah Ukraina bangun yang tak bisa NATO lakukan? Jawabannya, Ukraina harus membangun sistem itu dari awal. NATO tidak pernah harus membentuk kekuatan penerbangan tempur massal dari warga sipil biasa hanya dalam hitungan bulan. NATO tidak pernah mengadakan sekolah pelatihan dengan kurikulum yang diubah tiap minggu berdasarkan umpan balik langsung dari pilot yang bertempur di hari yang sama. NATO belum pernah mengoperasikan pertahanan udara terdistribusi yang dioperasikan dari jarak jauh dalam skala besar seperti ini demi keselamatan operatornya. NATO tidak pernah membangun hal-hal ini karena mereka tidak pernah dipaksa untuk melakukannya. Ukraina pernah dipaksa. Ironisnya, sekarang arus keahlian justru mengalir ke arah sebaliknya. Produsen drone Ukraina berkeliling Eropa untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari, sementara perencana NATO berlomba membangun sistem penangkal drone berlapis di sisi timur aliansi. Denmark menjadi negara pertama yang mendanai produksi senjata Ukraina pada tahun 2024. Dan setelah perjanjian pertahanan pada Juli 2025, Ukraina meluncurkan lini produksi drone bersama pertamanya di Denmark pada September 2025. Jerman mengikuti langkah itu dengan meluncurkan program produksi model UAV Ukraina yang sama. Hal serupa terjadi di Inggris, Rumania, dan Prancis, dengan tiap negara entah memproduksi drone Ukraina atau merancang proyek kerjasama. Bahkan Uni Eropa secara keseluruhan telah membentuk aliansi drone dengan Ukraina untuk memperkuat komunikasi lintas negara dan memungkinkan perusahaan manapun di negara-negara tersebut untuk mendaftar dan menjadi bagian dari program tersebut. Dan inti dari semua ini adalah satu faktor tunggal yang hampir mustahil untuk direplikasi di tempat lain di dunia, yaitu pengalaman nyata di lapangan. Ukraina telah mengumpulkan jutaan jam terbang drone untuk mempertahankan negara dari penjajah yang jauh lebih besar. Dan melalui hal itu, Ukraina berhasil menempatkan dirinya sebagai calon negara adidaya dunia, setidaknya dalam hal pertempuran drone. Dan Rusia harus membayar harganya dengan pasukan, ekonomi, bahkan sistem politik negara itu runtuh secara langsung di depan mata. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini. Jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info terbaru geopolitik global.